SIKK telah diakui dunia melalui program Green Practice Project dan juga mendapatkan Green Steel Awards pada tahun 2025. Untuk SIKK pernah mendapatkan medali emas pada ajang lomba international stage festival teknologi pada tahun 2020. Nah, betul sekali Mas Said. Namun tantangan besarnya muncul. SIKK membina lebih dari 22.000 anak pekerja migran Indonesia di Community Learning Center Sabah. Nah, jadi jarak geografis dan fragmentasi data ini dapat menjadi penghalang. Untuk itulah kami melakukan transformasi digital melalui basis bank sampah SIKK. Intinya di sini kami memiliki 3 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasikan pemanfaatan sistem manual pradigitalisasi, merancang aplikasi basis sebagai solusi digital pemantauan yang terpusat, menganalisis pengaruhnya terhadap generasi ekonomi sirkular siswa. Nah, riset ini itu memperkaya kajian pendidikan sirkular bagi masyarakat rentan yang berada di luar negeri. Selain itu, basis hadir untuk memperdaya anak-anak PMI dengan keterampilan hijau yang nyata. Nah, jadi bagaimana basis diciptakan? Jadi kami menggunakan model penelitian dan pengembangan R&D diubah menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah kebutuhan melalui wawancara SIKK dan CLC. Yang kedua adalah perencanaan konsep. Yang ketiga adalah desain prototype. Dan yang keempat adalah uji lapangan awal bersama guru dan siswa. Nah, lalu secara teknis, basis dibangun menggunakan platform Google AppSheet yang dimana ini terintegrasi dengan Google Sheets. Nah, fitur unggulan kami merupakan statistik real time. Siswa-siswi kami seperti Nur Fazila kini bisa melihat langsung dampak dari aksi mereka. Misalnya, angka 28 kg sampah per bulan. Visualisasi ini memberikan sense of achievement untuk meningkatkan literasi ekologi mereka secara praktis. Nah, dengan penjelasan tersebut, kami yakin bahwa inovasi ini adalah inovasi hijau untuk SDGs. Dan SDGs yang kami gunakan adalah SDGs 2, Zero Hunger, dan Quality Education, serta pengelolaan limbah dan aksi lingkungan. Nah, lalu selain itu, melalui model ekonomi sirkular, setiap gram sisa makanan yang dicatat di basis dikonversi menjadi poin. Yang dimana poin itu bukan berarti uang tunai, melainkan mata uang internal. Nah, dampak nyatanya, siswa kami seperti Yusen kini telah paham bahwa di alam tidak ada satupun yang terbuang. Manakala untuk siswa yang dari luar SIKK seperti Bella, dari CLC, basis telah menjembatani jarak geografis menuju pendidikan lingkungan yang lebih setara. Jadi, basis mengubah proses yang membosankan menjadi pengalaman digital yang bermakna. Kami membuktikan bahwa teknologi inklusif mampu memberdayakan masyarakat marginal dan di wilayah terpencil. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Basis Bank Sampah SIKK. Di sini kami akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi yang telah kami ciptakan. Pertama, jika kita masuk ke aplikasinya, ia akan menunjukkan interface utama yang menunjukkan total limbah yang terkumpul, poin yang sudah dikumpul, statistik mingguan, dan jika kita scroll ke bawah, ia akan menunjukkan histori input kita. Di interface input, kita bisa memasukkan berat limbah makanan yang tertulis dalam kilogram dan lokasi kita ketika menginput data. Di interface hadiah, kita bisa menukarkan poin-poin yang kita kumpul dengan hadiah-hadiah yang tersedia. Ada sayuran, tepung maggot, ikan lele, dan voucher kantin. Kemudian di interface laporan, ia menunjukkan total sampah yang terkumpul, poin yang dimiliki dan total keseluruhan sampah yang terkumpul di SIKK dan CLC, di Sabah dan Sarawak, juga grafik tren pengumpulan. Di interface berita, kita dapat membaca berita-berita menarik yang ditulis oleh siswa-siswi itu sendiri. Dan yang terakhir, di interface game, ada satu game yang boleh dimainkan untuk melatih ingatan pengguna. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi kami. Sekian dan terima kasih. Itu turun. Iya, iya. Ya, selanjutnya, menurut Bapak, sejauh mana mekanisme pengubahan
limbah menjadi hanya digital atau poin seperti ditunjukkan tadi dalam aplikasi basis ini, sehingga dapat membangun pemahaman berkelanjutan tentang ekonomi sirkular di kalangan siswa. Ya, seperti yang saya katakan, reward-reward yang diberikan kepada siswa-siswa itu bagus, tetapi jangan sampai karena rewardnya, bukan karena kesadaran akan pentingnya memilah sampah. Itu yang paling penting, nilai-nilai kesadaran itu yang paling penting. Karena saya khawatir ketika hadiahnya tidak ada, kesadarannya menurun, gitu kan seperti itu. Nah, menurut pendapat Bapak, apakah visualisasi data real time seperti statistik berat limbah dalam aplikasi ini mampu memberikan dampak psikologis yang signifikan dalam mengubah perilaku siswa terhadap lingkungan? Yang jelas akan ada dampak. Tinggal kita akan melihat, misalnya kita sekarang punya 1.200 siswa misalnya dari semua jenjang. Tinggal bagaimana targetnya nanti, apakah misalnya ini akan dilaksanakan untuk semua siswa atau per klaster. Per klaster misalnya uji cobanya mungkin di kelas 10 SMA atau SMK. Nah nanti sehingga dia akan menjadi semacam efek domino yang positif kan. Ini kelas ini sudah sadar, dia bisa menjadi pionir untuk membangun kesadaran rekan-rekan yang lain. Ya. Dari 100% dengan adanya BSF ini bisa kurangi 20 sampai 30% gitu ya. Jadi karena apalagi seperti yang kita ketahui bahwa bisnis peternakan itu kan kos yang paling besar itu adalah dari biaya pakan lah. Nah, biaya pakan itu sampai 70%, sampai 80% dari biaya modal yang ada. Jadi kalau kita mau keuntungan yang lebih, maka kita harus mencari pakan alternatif. Pakan alternatif ini salah satunya bisa kita manfaatkan tadi dari BSF ya. Selain itu makanan tambahan untuk si ternak ikan, ayam, tugas lainnya gitu ya. Apalagi nanti produk turunannya dari Black Soldier Fly kan untuk pakan ternak juga banyak ya, banyak sehingga dari sisi tadi sampahnya itu akan diolah dengan baik, terus nanti hasil si biasanya itu bisa juga jadi makanan tambahan ya untuk hewan ternak, sehingga dua-duanya dapat tuh, lingkungannya juga akan makin bagus ya, sampahnya juga akan sangat baik dalam pengelolaannya dan pengaruh terhadap